Baik, kita akan lanjutkan. Saya akan membahas tadi beberapa proses yang dapat mengakibatkan atenuasi dari amplitudo gelombang seismik. Itu salah satunya kan ada geometrical spreading ya, dimana geometrical spreading itu prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita mengenerate atau membuat sumber atau sumbernya itu tercipta gitu ya, sumber gelombangnya, maka si gelombang seismik dia akan menjalar di permukaan bumi itu dengan muka gelombang berbentuk bola ya, berbentuk bola. Nah, bola tersebut dia akan semakin besar, wavefrontnya itu akan semakin besar dengan seiring bertambahnya waktu. Artinya jari-jarinya akan semakin besar gitu. Nah, energi yang dihasilkan oleh sumber pada awalnya itu kita sebut dengan E0 ya. Energi dari sumber ini pada R tertentu dia akan disebarkan secara merata pada setiap titik di bagian permukaan wavefront ini gitu. Nah, jadi artinya apa? Semakin besar luas permukaan dari wavefront, maka energi yang dimiliki oleh setiap titik itu akan semakin kecil, karena kan energi awalnya E0 dia dibagi dengan luas permukaan yang semakin besar, maka densitas energinya dia akan semakin rendah gitu ya gitu. Nah, semakin rendahnya seperti apa? Dia sebanding dengan kalau kita simbolkan energi pada setiap titik wavefront itu adalah E dan energi awal itu adalah E0, maka E ini akan sama dengan E0 dibagi 4pi R kuadrat ya, karena dia menjalarnya berbentuk bola wavefrontnya gitu. Jadi semakin besar jaraknya, semakin besar luas permukaan wavefrontnya, energi yang dimiliki oleh setiap titik di wavefront, di permukaan wavefront itu akan semakin kecil sebanding dengan energi awal dibagi 4pi R kuadrat. Nah, ketika energinya semakin kecil, tentu amplitudo yang terekam itu akan semakin kecil juga gitu ya pada setiap titik ini. Lalu multipathing itu kurang lebih adalah adalah peristiwa fokus atau tidak fokusnya gelombang seismik yang diakibatkan oleh variasi lateral dari kecepatan. Sebagai contoh untuk mengilustrasikan bagaimana heterogenitas atau variasi lateral dari kecepatan dapat mempengaruhi amplitudo, kita tinjau sebuah kasus seperti ini. Oke. Di sini kita memiliki gelombang datang dari sebelah kiri ya, yang dia mengenai sebuah batas lapisan di sini, lalu di sini ada juga variasi ketebalannya gitu. Nah, amplitudo dari gelombang yang tiba ini diplot pada kurva sebelah kanan ya gitu. Nah, daerah dengan spasi antar ray yang cukup renggang, ini kita lihat dia memiliki amplitudo yang relatif kecil ya di sini juga nih, daripada daerah di mana densitas dari ray-nya dia rapat ya. Jadi daerah yang ray-nya rapat ini amplitudonya lebih tinggi gitu. Nah, apa yang menyebabkan densitas ray-nya itu di sini lebih rapat? Kalau kalian ingat, itu adalah variasi kecepatan ya. Jadi ray itu akan memilih lintasan dengan kecepatan yang paling cepat gitu. Nah, peristiwa ini dapat menyebabkan semacam error ya, karena ketika kita memprediksi ketika kita menganalisa gelombang seismik, kita mengasumsikan bahwa path-nya itu seperti ini gitu ya, path-nya itu. Padahal ketika ada high velocity, daerah dengan velocity yang tinggi, dia jejak sinarnya itu sebenarnya seperti ini gitu.
dan dia akan menghasilkan amplitudo yang besar, namun dengan jejak sinar yang sebenarnya dia melengkung gitu, bukan yang lurus gitu. Nah, tapi heterogenitas ini, heterogenitas dalam hal kecepatan itu akan menghasilkan multipathing atau bisa juga menghasilkan interferensi hanya jika panjang gelombang dari gelombang seismik kita itu lebih besar daripada panjang gelombangnya itu lebih kecil daripada heterogenitas. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya ini lebih besar daripada batuan atau medium yang ternyata memiliki high velocity-nya ini tidak akan terbaca gitu. Nah, ketika heterogenitasnya itu atau variasi lateral dari kecepatan ini dia memiliki nilai yang sama dengan panjang gelombang, dia akan menghasilkan scattering gitu atau penghamburan. Nah, scattering ini juga akan mengakibatkan penurunan amplitudo ya dari gelombang gitu. Tapi penurunannya itu bukan karena adanya konversi energi menjadi bentuk energi lain atau seperti anelastisitas ya, tapi karena dia dihamburkan aja gelombangnya gitu. Nah, ketika absorpsi terjadi, energi yang dia serap, energi dari gelombang itu akan diserap oleh medium yang dilewatinya. Dan seberapa besar energinya itu akan diserap, dia tergantung pada nilai frekuensinya. Biasanya semakin besar frekuensi, maka energi yang diserap atau diabsorpsi itu akan semakin besar. Nah, besarnya atenuasi yang dihasilkan itu diberikan oleh suatu kuantitas yang kita namakan sebagai Q, di mana Q ini dia menggambarkan hilangnya energi akibat adanya absorpsi, atenuasi itu. Nah, persamaan dari Q diberikan oleh persamaan berikut, di mana penurunan amplitudo gelombang seismik itu berbanding terbalik terhadap nilai Q-nya. Jadi semakin besar Q, maka penurunan amplitudonya semakin kecil justru gitu ya. Dan semakin kecil nilai Q, penurunan amplitudo akan semakin besar gitu. Nah, hubungan amplitudo dengan Q ini diberikan oleh persamaan berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi amplitudo pada X dan T tertentu itu akan sama dengan amplitudo awal dikalikan eksponensial yang merupakan fungsi dari Q ya gitu. Ada fungsi Q-nya. Nah, tapi pada praktiknya gitu ya, untuk memahami Q ini gitu, kita bisa meninjau kasus gelombang teredam ya, dimana pada gelombang teredam itu kita bisa menuliskan persamaan geraknya dari hukum Newton sebagai berikut. Nah, masih ingat kan ya, ini dari hukum Newton pertama, ini hukum Newton untuk pegas ya. Jadi ketika kita gabungkan, maka persamaan geraknya seperti ini, dengan solusi dari persamaan gerak adalah seperti berikut. Nah, gelombang ini dia berosilasi dengan frekuensi natural omega 0 ya, yang sama dengan K dibagi M pangkat setengah atau K akar dari K dibagi M. K ini apa? K ini adalah konstanta pegas. Nah, itu untuk kasus yang normal dulu ya, tidak ada redaman. Jika ada redaman atau terdamping ya, teredam, maka di sini akan muncul faktor redamannya atau gamma gitu. Nah, di mana faktor redaman ini dapat kita tuliskan sebagai omega 0 dibagi Q ya gitu. Nah, maka solusi persamaan gelombangnya itu akan menjadi
berbentuk seperti ini gitu. Dan untuk frekuensinya dia akan berubah menjadi seperti ini gitu. Frekuensinya jadi berubah bergantung terhadap nilai Q. Yang tadinya dia frekuensi naturalnya dia tidak ada pengaruh dari apapun gitu. Tidak ada pengaruh dari redaman, hanya dipengaruhi oleh konstanta Pegas dan juga masanya gitu. Nah, Q ini biasanya dalam praktiknya gitu kita lebih banyak menggunakan seperki ya daripada Q, karena 1/Q itu sebanding dengan damping. Nah, di sini kan kita mengganti faktor damping itu sebagai omega 0 dibagi Q ya. Jadi 1/Q gitu perbandingannya dengan damping. Jadi biasanya itu kita ambilnya 1/Q gitu daripada Q. Nah, lalu jika tidak ada atenuasi, artinya apa? Tidak ada atenuasi, nilai Q-nya itu bisa kita anggap mendekati tak hingga ya. Sehingga jika Q-nya mendekati tak hingga, 1/Q itu akan mendekati 0. Jadi kesimpulannya, ketika atenuasinya itu tinggi, maka kita akan memiliki Q yang rendah dan 1/Q yang tinggi gitu ya. Jadi yang berbanding lurus itu adalah atenuasi dengan 1/Q gitu ya. Jika dengan Q, maka dia akan berbanding terbalik atenuasinya. Jadi mirip dengan damping faktor ya, 1/Q ini. Jadi 1/Q ini dia bisa mendeskripsikan bagaimana si gelombang itu mengalami peluruhan seiring bertambahnya waktu gitu. Nah, peluruhan ini disebabkan oleh distribusi material dalam bumi yang dia mengubah energi seismik menjadi panas ya atau heat gitu.